Tahun 2024. Hujan asam yang aneh turun ke bumi. Awalnya orang-orang mengira ini hanya hujan biasa, sampai orang yang tersentuh hujan asap, satu demi satu, berubah menjadi zombie yang mengerikan. Umat manusia masuk ke dalam neraka kiamat. Zhang Yang, ini aku. Cepat buka pintunya. Zhang Yang. Saya Pak? Zhang Yang, ini aku. Cepat buka pintunya, Zhang Yang. Miau miau. Miau miau, kenapa kamu datang? Zhang Yang. Zhang Yang, aku sangat lapar. Aku mau mati kelaparan nih. Tapi persediaanku juga sudah hampir habis. Zhang Yang, maksudmu apa? Menurutku, kamu memang ingin aku mati kelaparan di luar. Aku bukan itu maksudnya. Kamu tidak mencintaiku. Kalau begitu, lebih baik aku mati saja. Miau miau. Kamu, jangan gegabah. Aku buka pintu, ya? Kalau gitu cepat buka pintunya. Aku sangat takut. Pengen dipeluk. Zhou Qiang. Berdiri. Zhang Yong. Membujukmu buka pintu, susah juga ya. Seyong. Kerja bagus. Terima kasih, Kak Chong. Miau miau. Kenapa kamu bergaul dengan You Qian? Kamu pernah bilang, kamu hanya akan mencintaiku selamanya. Damn. Dasar loser. Mana mungkin aku mau sama kamu? Kak Chiang. Dia punya persediaan satu gudang penuh. Kalau aku tidak bersama dia, harus bersama kamu, si sampah yang mati kelaparan? Aku. Bodoh. Aku datang hari ini untuk merampas persediaanmu. Tidak hanya merampas persediaanmu, aku juga akan tidur dengan istrimu dan Leji. Akan tidur di kamarmu. Dasar binatang. Wahahaha. Aku memang binatang. Kau binatang. Aku lawan kau. Pukuli dia sampai mati. Wah. Wah. Kak Chiang. Aku sudah jadi orangmu loh. Kamu harus bagikan lebih banyak barang untukku. Oke. Kalau begitu, lihat saja penampilanmu. Hahet. Seret sampah ini keluar. Aku mau bersama istrinya di sofa dengan enak-enak. Ayo bangun. Zhou Qiang, Lin Miao Miao. Kalian berdua, jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan membunuh kalian. Aku tidak mati?
1. Desember 2024. Aku malah terlahir kembali 7 hari sebelum kiamat. Bagus sekali. Aku punya waktu 7 hari untuk mengumpulkan barang dan membangun rumah aman. Zhou Qiang. Lin Miao. Kalian tunggu saja. Tuan Zhang. Lantai Anda ini memang di pusat kota, tapi bangunannya terlalu tua. Kalau mau cari pembeli, paling cepat 1 bulan. Tidak bisa. Aku harus dapat uang hari ini. Coba pikirkan lagi caranya. Kalau benar-benar tidak bisa, aku turunkan lagi harganya. Ah, begitu? Ya. Bagaimana kalau begini? Perusahaan kami akan beli dengan harga 2 juta untukmu. Bagaimana, Zituyu? 2 juta. Bukan. Rumah ini kubeli dari tempatmu. Waktu beli masih 3 juta. Aduh. Tuan Zhang. Kamu juga tahu sekarang, properti susah dijual. 2 juta. Kami sudah rugi. Kalau kamu Zituyu. Sekarang juga saya bayar. Deal. Haha, bodohnya. Rumah 3 juta malah. Setuju dijual 2 juta. Nanti gue jual lagi, paling tidak bisa untung 1,5 juta. Tuan Zhang, kami akan ambil kunci rumah 2 minggu lagi. 2 minggu? 7 hari lagi kiamat akan datang. Silakan ambil sendiri. Oke, baiklah. Apa maksudmu? Lin Miao. Tanpa izinku, siapa yang kasih izin kamu jual rumah? Rumah ini punyaku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Rumah kamu? Zhang Yang. Dulu waktu kamu ngejar kakakku, kamu bilang, kalau nikah, sertifikat rumah pakai nama kakakku. Jadi rumah ini punya kakakku. Cepat kasih uangnya. Kamu ngapain? Berani-beraninya mukul aku? Aku kasih tahu. Uang 2 juta ini. Sepeser pun gak akan aku kasih. Apa maksudmu? Aku cuma minta 2 juta yuan. Kamu kok bersikap begitu? Kamu percaya nggak? Aku putus sama kamu sekarang? Bagus. Putus sekarang juga. Apa katamu? Aku bilang putus. Kamu pikir beneran, aku nggak berani putus sama kamu? Si miskin kayak kamu ini, aku kasih tahu. Aku bisa suka sama kamu, itu udah rejeki kamu 8 turunan. Kalau mau nikah sama aku, Lin Miao, paling nggak kamu harus nambah 1 villa tepi pantai, ditambah mobil mewah 3 juta yuan. Iya benar. 2 juta yuan itu, cuma bunganya doang. Cepat kasih uangnya. Bunga 2 juta? Aku nggak tahu situ kamu itu, dilapisi emas, atau dipasangin berlian. Sampai semahal itu. Apa katamu? Sudah, aku nggak ada waktu urusin kamu. Kiamat sebentar lagi datang. Minggir sana. Apa kiamat? Kamu gila apa? Mau nikah apa nggak sih? Aku udah bilang. Kita udah putus. Minggir sana. Zhang Yang, berani-beraninya mukul kakakku. Kamu mukul aku? Apa masalahnya aku mukul kamu, kalau kamu masih berisik? Aku sobek melatmu. Zhang Yang. Uangnya udah didapat. Saatnya membangun rumah aman untuk kiamat. Wah, berani sekali kau. Berani datang sendirian ke tempatku. Tahu ini tempat apa? Tau. SR Groupcon. Perusahaan keamanan terbaik di dunia, khusus melayani para kepala negara, dengan jasa pengamanan. Lumayan juga pengetahuannya. Langsung saja. Cari aku mau apa? Aku ingin mengubah rumahku. Menjadi. Yang bisa menahan serangan apapun, sebuah safe house. Haha.
Orang ini apa tidak waras? Orang lain bikin bunker, bikin benteng. Mau modifikasi rumah biasa? Baru pertama kali dengar. Hei, anak muda. Apa kau tahu? SR Group kami ini hanya melayani klien besar. Dan biayanya setiap kali. Tidaklah murah. Tunang, uangnya kubawa. Juta yuan. Saudaraku. Katakan, mau dimodifikasi seperti apa? Saudara, permintaanmu tidak main-main ya. Semua dinding di seluruh rumah, dan langit-langitnya, harus diganti jadi pelat besi setebal 80 cm. Pintumu juga harus tahan tekanan. Pintu baja level 100 ke atas. Semua kacanya harus kaca anti peluru. Sistem kelistrikan, sistem ventilasi, dan sistem alarm keamanan. Semua bahan di dalamnya harus material kelas 5A ke atas. Ini mau membangun benteng yang kokoh bagai tembok baja untuk menghadapi kiamat ya? Pokoknya, bisakah dikerjakan atau tidak? Oke. 1 bulan, rumahnya siap. 5 hari. 5 hari. Dasar kau ini. Kau kira SR Group ini apa? Kalau selesai dalam 5 hari, aku tambah 5 juta yuan lagi. 5 juta. Deal, saudaraku. Oh ya, satu lagi. Aku juga mau sedikit. Yang ini. Oke, tidak masalah, saudara. Kami memang spesialis di bidang ini. Di katalog ini, semua yang kau mau. Model apapun ada. Semua model di katalog ini. Berikan aku 10 buah masing-masing. Tidak masalah. Masalah rumah sudah teratasi. TAPI, sisa uangnya, sepertinya tidak cukup untuk menimbun persediaan. Hei, ini pinjaman 20 juta yuan. Un gars, Bayard Bulan de Pan. Aku tahu, di mana rumahmu? Pasti. Rentenir ini benar-benar kejam. Pinjam 20 juta. Suruh bayar 100 juta. Dengan 20 juta ini, aku bisa menimbun persediaan untuk puluhan tahun lagi. Zhou Qiang, bukannya kamu pedagang grosir? Tunggu aja bos besarmu datang. Si sampah sang yang itu, berani-beraninya memukul. Ayah, kamu harus membelaku. Seumur hidupku, belum pernah dipukul orang. Tenang saja, sayang. Kalau si sampah sang yang berani datang, aku pasti akan membuatnya tak bisa makan dan bawa pulang. Siapa yang bilang akan membuatku tak bisa makan dan bawa pulang? ZH Zhang Yang, qui n'a pas Camus di sini. Pasangan brengsek ini. Ternyata bahkan sebelum kiamat, kalian sudah berduaan. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti anjing yang menjilat. Mencurahkan segalanya untuk Lin Miao Miao. Karena kamu sudah melihatnya, aku nggak perlu pura-pura lagi. Aku sudah bersama Kak Qiang. Zhang Yang, jangan salahkan aku merebut pacarmu. Salahkan saja dirimu yang tidak becus. Tidak bisa memberi kebahagiaan pada Miao Miao. Miao Miao hanya dengan pria sepertiku baru bisa merasakan kebahagiaan sebagai wanita. Hahet. Tenang. Aku tidak menyalahkanmu. Lachukila. Aku dan Miao Miao sudah putus. Aku ke sini. Cuma mau pesan barang dari kamu. Pesan barang? Zhang Yang, kamu gila ya? Kamu tahu nggak bisnis Kak Qiang sebesar apa?
Satu transaksi biasa saja. Arusnya sudah puluhan juta. Uangmu yang cuma 2 juta itu. Nggak cukup buat gaji karyawan Kak Qiang. Zhang Yang, Otakmu Kemasukan Area, mau belanja di tempatku? Kamu tahu nggak? Aku, Wuqiang, nggak pernah urus bisnis di bawah 20 juta. Kamu yang hartanya bahkan nggak sampai 10 juta. Berani juga belanja di sini? Pergi sana. Tunggu. Siapa bilang aku nggak punya 20 juta? Apa? Ini. Pas 20 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Zhang Yang. Dasar brengsek, kamu punya uang sebanyak ini, masih nggak mau kasih 2 juta padaku? Berapa banyak uangku, itu urusanku. Zhou Qiang, aku tanya kamu. Bisnis ini kamu mau, terima atau tidak? Terima. Tentu saja terima. Zhang Yang, kamu punya uang sebanyak ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ngapain masih bengong? Cepat pergi, siapkan teh untuk Tuan Zhang. Kak Qiang. Apa kamu bodoh? Dia yang nawarin uang ke kita, masih saja kamu nggak mau? Cepat pergi. Zhang Yang, katakan, apa yang kamu mau? Di sini, semua ada. Banyak sekali barangnya. Nggak heran, di kehidupan sebelumnya, You Qiang bisa bertahan di akhir zaman dengan sangat sukses, bahkan bisa mengumpulkan banyak anak buah untuk membantunya. Dengan persediaan sebanyak ini saja, sudah cukup untuknya 20-30 tahun, tanpa khawatir makan minum. Aku mau. Daging. Daging? Bisa. Daging di sini, semua kualitas terbaik di Jinghai. Lihat. Steak sirloin impor udara. Wagyu Grade 5A. Dan ham premium. Katakan, berapa banyak yang kamu mau? Aku mau semuanya. Semuanya? Zhang Yang, kamu bercanda? Daging di sini, kalau dijalakan semua, bisa lebih dari 100 ton. Benar, aku tidak bercanda. Aku mau semuanya. Dan bukan cuma daging. Sayuran juga, mie instan, air mineral, sosis, obat anti radang. Berapa banyak barang di gudangmu? Sebanyak itu yang aku mau. Oke, 20 juta, 1 minggu. Semuanya akan kuantarkan. 3 hari. 3 hari? Tidak mungkin. Ditambah 50 juta. Deal. Kumpulkan semua anak buah. Dalam 3 hari, kosongkan semua barang di gudang. Antarkan ke rumah Tuan Zhang. Siap. Hah? Si sampah ini. Benar-benar otaknya udah error. Bisa-bisanya ngasih uang gratis. Kalau begitu, j'engage salakan aku. Bodoh. Di akhir zaman, persediaan lebih penting dari nyawa. Kali ini, tanpa persediaan, mau sombong lagi bagaimana? Kalian juga jangan cuma bengong. Bantu. Taruh itu di sana. Ini airmu ya? Taruh di sana, taruh di sana. Mie instan, air mineral. Ham Spaniel. Wagyu impor kelas 5A. Obat anti radang, air mineral, mie instan. Lengkap. Pintunya aman. Kacanya aman. Persediaan yang perlu disiapkan, sudah semuanya lengkap. Selanjutnya, saatnya aku balas dendam. Zhang Yang, barangnya sudah diterima, kan? Sudah, sekarang kamu ke sini. Aku bayar utangmu. Oke.
Bayar utang. Saatnya melunasi utang. Halo. Zhang Yang. Aku sudah sampai. Cepat turun. Akhirnya dia datang juga. Zhang Yang, aku sudah sampai. Cepat turun. Akhir dunia tinggal 10 menit lagi. Aneh. Zhang Yang ini, kok belum turun-turun? Miau miau. Kamu yakin Zhang Yang tinggal di sini? Aku yakin. Aku sudah sering ke rumahnya. Dia pasti tinggal di sini. Tinggal 5 menit lagi. Dr. Su, kenapa dia bisa ada di sini? Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena Dr. Su menyelamatkanku, aku sudah mati dimakan zombie. Zhang Yan, jangan pedulikan aku. Obat dan makanan ini. Simpan untukmu. Cepat pergi. Tidak, kita pergi bersama. Kalau tidak pergi sekarang, tidak ada yang bisa selamat. Kembalilah. Kenapa dia ada di sini? Sayang, akhir dunia akan segera dimulai. Aku harus turun menyelamatkannya. Zhang Yang, cepat turun. Kalau tidak turun, percaya tidak kalau gue akan pecahkan kaca rumahmu? Zhang Yang, cepat turun. Dasar, keluar. Turun. Barisan APA, Barasik. Zhang Yan, Dr. Su, kenapa kamu datang? bukannya kamu janji kontrol di rumah sakit? Aku lihat kamu tidak datang, jadi mampir menjenguk. Aduh, sibuk menimbun persediaan. Sampai lupa urusan ini. Zhang Yan, Mirka saya pa? Kelihatannya galak sekali. Mau ku bantu telepon polisi? Tidak usah. Kalau kamu mau membantuku, dengarkan saja perkataanku. Kalian berdua ngobrol apa? Uang 50 juta ku mana? Cuma 50 juta saja. Buru-buru APA. Aku naik ambilkan sekarang. Akhir dunia tinggal 5 menit lagi. Aku harus bawa Suyun ke ruang aman dulu. Suyun, ikut aku. Tunggu. Zhang Yang, kamu main-main ya? Ambil uang kok perlu. 2 orang pergi bersama? Ayah, jangan-jangan kamu tidak punya uang. Lalu mau bawa perempuan ini, kabur bareng? Aku kabur? Jangan ngaco. Uang muka 20 juta, sudah aku berikan ke kalian. Masa iya aku kekurangan uang segitu? Cengke ya. Uang tunai di atas banyak sekali. Kalian udah dikasih tapi nggak mau. Aku kasih cek aja. Untung dulu waktu pinjam uang. Aku ambil beberapa lembar. Cek kosong dari rentenir. NIH. Ambil sendiri. Wah, Tuan Zhang Royal juga ya. Oke, c'est juga boleh. Tapi kalau uangnya nggak bisa diambil, kau tahu akibatnya. Nggak dengar kata Tuan Zhang? Cepat ambil ceknya. Ambil uangnya. Ya. Sial, waktunya tinggal sedikit. Siyang, ikut aku naik ke atas. Zhou Qiang, uangnya sudah kuberikan. Apalagi yang kau mau? Kenapa? Aku sama pacarku mau naik buat urusan. Kau mau ikut juga? Pak Harmew, kau punya pacar? Humph. Aku punya pacar.
Harus lapor ke kamu? Tunggu dulu. Zhang Yong, jangan-jangan kau bohongin gue, mau kabur duluan bawa orang? Zhou Qiang, kau mau apa? Nggak mau apa-apa. Cuma buat jaga-jaga. Sebelum Lao Liu balik bawa uang, kalian berdua harus tinggal satu di sini. Pilihannya, cuma cewek ini yang tinggal sendiri. Atau, kau tinggal sama dia. Pilih sendiri. Pilih. Sang Yang. Dia yang tinggal sendirian. Atau kalian berdua yang tinggal bareng? Silent. Zhang Yan, bagaimana kalau kau naik sendiri? Aku tunggu di sini. Nggak boleh. Kiamat mau mulai. Kalau aku nggak bawa Suyun naik, dia cewek, pasti mati saat kiamat. Aku nggak tega lihat dia mati. Oke, aku tinggal sama dia. Tapi kau harus janji. Begitu uangnya sampai, kau harus lepaskan kami. Santai aja. Sial, tinggal 50 detik lagi. Kang Qiang, kok langitnya berubah warna? Merah semua. Seram banget lihatnya. Jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi? Mulutmu. Mungkin mau hujan. Zhang Yan, kau baik-baik aja? Kok keringetan banget? Lao Liu, Kang Qiang, apa Lao Liu udah balik? Kok dia baliknya cepet banget? Lao Liu. Uangnya udah diambil? Enggak. Ada yang nggak beres. Kiamat datang lebih cepat. Apaan tuh? Datang lebih cepat? Nggak apa-apa. Nggak nyangka Lao Liu ambil uang. Cepet banget. Nah, sesuai perjanjian, bisa lepaskan kami kan? Cepat lari. Ha, Dasar orang gila. Siang bolong ketemu hantu. Larinya kenceng banget. Ini apa-apaan? Kang Qiang. Lihat belakangnya. Itu apa? Ah, Cepat kabur. Akhirnya keburu. Zhang Yan, tiba-tiba lari kenceng banget. Buat apa sih? Kalau nggak lari cepat, nyawa kita bisa hilang. Ah. Zhang Yan, ini apa? Kiamat. Sudah mulai. Kiamat. Sudah dimulai. Cepat tutup pintunya. Kakchon, tolong aku. Lao Liu. Aku ini Kak Yang MU. Kamu nggak kenal aku lagi? Car ici tu as tu bu en vaincu. Cepetan. Kak Qiang, gimana nih? Pintu kacanya udah mau jebol nih. Lari. Cepat-cepat. Kak Qiang, ini sebenarnya apa sih? Kamu tanya aku, gue mana tahu? Buruan telepon polisi. Iya, telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kak Qiang, nggak bisa. Teleponnya nggak nyambung. Apa?
Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Gimana dong? Siaga 1. Siaga 1. Di seluruh dunia tiba-tiba muncul hujan asam aneh. Siapapun yang menyentuhnya akan berubah menjadi zombie. Mohon warga tetap di rumah. Jangan keluar. Ada zombie? Mohon tetap di rumah. Jangan keluar. Jangan keluar. Zombie. Ini nggak mungkin. Ini kan cuma ada di film. Doang. Oh, Akuto. Nggak heran Zhang yang numpuk barang sebanyak itu. Dia pasti udah tuh. Zombie bakal datang. Pantasan dia mau beli barang kita. 50 juta. Ternyata udah nungguin di sini. Kita udah dikibulin Zhang yang nih. Kak Chiang. Sekarang di luar. Penuh hujan asam sama zombie. Kita keluar pasti mati. Sekarang gimana? NIH. Zhang yang ngerebut barang gue sebanyak itu. Sekarang kita cari dia, ambil lagi barang-barangnya. Ayah, cowok itu punya hak apa punya barang sebanyak itu? Grebek aja barang-barangnya. Yuk kita makan summer head up. Ai Greco. Akhirnya kiamat udah mulai. Zhou Qiang, Lin Miao Miao. Kalian berdua pasangan brengsek. Nikmatin aja di bawah sana. Zhang Yan, kamu barusan dengar siaran radio itu nggak? Kayaknya ngomongin zombie gitu-gitu. Xu Yang, kamu jangan buru-buru dulu. Hal-hal selanjutnya mungkin bakal terlalu nggak masuk akal. Tapi tolong percaya sama aku. Kamu bilang apa? Kiamat udah datang. Zhang Yang, kamu bercanda apa sama aku? Dr. Su, aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi semua ini benar. Dalam beberapa hari ke depan, 90% populasi dunia akan berubah menjadi zombie. 10% sisanya juga akan saling bunuh untuk berebut makanan. Pada akhirnya, yang tersisa kurang dari 1%. Kok kamu tahu sedetail itu? Aku. Tentu saja aku tahu. Ini semua adalah hasil dari kehidupan sebelumnya yang mengorbankan nyawa. Zhang Yan, jangan bercanda lagi. Zombie itu cuma ada di film. Di kehidupan nyata, mustahil ada zombie. Sudah, aku pulang. Dr. Su, kamu tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Aduh. Sinting. Suyun, jangan buka pintu. Kamu baik-baik saja? Zhang Yan. Dara Miraca. Kok warnanya hitam? Itu apa sih? Dr. Su. Sekarang kamu percaya, apa yang kukatakan tadi? Inilah zombie. Zombie. Kalau begitu, kiamat benar-benar akan datang. Ya. Maaf, Zhang Yang. Aku salah menuduhmu. Seharusnya aku percaya padamu. Tidak apa-apa. Reaksimu seperti itu, wajar.
Zhang Yang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Biasa saja. AO. TAPI. Lain kali. Jangan keluar sendirian lagi. Sekarang di luar penuh zombie. Kalau lain kali keluar lagi, belum tentu aku bisa menyelamatkanmu. Aku mengerti. Gadis ini cepat sekali menyesuaikan diri. Dulu, waktu aku tahu kiamat akan datang, aku terkejut selama beberapa hari, baru bisa tenang. Tapi Zhang Yang, kalau kiamat sudah datang, kita tidak bisa terus tinggal di sini. Harus keluar cari makanan juga. Tenang saja. Lihat. Aku sudah siapkan semuanya. Ya ampun. Ini Simiwa. Kamu yang siapkan? Bukan cuma ini. Kamar tidurku. Gudeng. Penuh dengan makanan. Cukup untuk kita hidup di sini, seumur hidup. Seumur hidup? Aku akan bersamanya. Hidup di sini seumur hidup. Zhang Yang. Kamu menyelamatkanku seperti ini. Jangan-jangan kamu suka padaku? Zhang Yang. Kamu mau menyelamatkanku seperti ini. Apa kamu suka sama aku? Enggak kok. Enggak? Terus kenapa kamu? Selamakan aku di bar. Bagi-bagi makanan sama aku. Dan bahkan sumber daya berharga. Kamu bagi sama aku? Ini. Karena Dr. Su, kamu kan orang baik. Masa ya aku tega nggak nolongin? APA. Cuma karena aku orang baik? Iya, emang kenapa? Teres tadi di bar. Kamu peluk aku. Bilang aku pacarmu. Ini. ITU, tadi kan lagi darurat. Aku buru-buru mau nyelamatin kamu, cuma bercanda. Zhang Yang, kamu peluk aku di depan banyak orang, bilang aku pacarmu. Sekarang bilang cuma bercanda? Ayah. Zhang Yang bajingan. Kamu di depan banyak orang di bawah, peluk aku lagi. Sekarang bilang cuma bercanda? Kamu anggap aku APA? Bukan, Siuyun, jangan marah dong, aku tadi. Cewek ini kenapa sih? Tiba-tiba aja marah. Zhang Yang, suara apa itu? Apa zombie datang lagi? Santai aja, bahkan zombie pun nggak bisa masuk. Zhang Yang, keluar sana. Zhou Qiang, Zhang Yang, keluar sana. Zhang Yang, buka pintunya cepat. Zhou Qiang. Mereka datang lagi? Hah, gerombolan ini, masa nggak dimakan zombie? Nasibnya beneran gede, nggak bisa lepas. Siuyun, tenang, tunggu di sini. Aku yang urus. Kak Chang, kenapa kamu datang? Datang juga nggak bilang-bilang. Oh iya. Uangmu udah diambil belum? Jangan pura-pura. Zhang Yang, aku tanya, apa kamu udah tahu dari dulu bakal ada kiamat? Jadi baru menimbun barang dari awal? Aku tahu. Memangnya kenapa? Kamu berani banget. Aku heran kenapa kamu baik banget. Béli Baroncu, Sergas, putain. Yang banyak itu, ternyata mau jebak aku di sini. Cepat buka pintunya. Kembalikan Baroncu. Kembalikan? Masa iya? Itu kan barang-barangku. Aku kasih waktu 3 detik. Cepat buka pintunya. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Udah Yo Qiang. Memang sengaja mau jebak kamu, sengaja ambil barangmu, sengaja nggak bayar. Kamu mau ambil dari aku 1 botol air mineral atau sepotong roti? Mimpi kali. Camus. Apa katamu, Zhang Yang? Apa kamu pikir, aku nggak berani ngancurin kamu? Wah, mau ngancurin aku? Boleh aja, asal kamu bisa masuk. Aku terserah kamu. Dasar kamu. Zhang Yang, kamu pikir dengan pintu jelek ini, bisa jual l'engin à cul, danger ya. Hari ini aku nggak cuma mau rampok barangmu. Tapi cewek di kamarmu itu,
Aku juga mau mainin. Encurquant. Zhang Yang, kamu baik-baik saja? Tunang, aku baik-baik saja. Kok bisa gini? Sini. Makan satu, cicipin dulu. Pintunya nggak rusak. Kan udah kubilang nggak apa-apa. Kok bisa gini? Bego. Pakai tenaga dong. J'en sais. Kak Qiang, nggak bisa nih, pintunya terlalu kuat. Dihajar kayak gimana pun nggak pecah. Kak Chiang, anak buahmu payah banget. Cepetan, aku udah nggak sabar nih. Pana aku, cepet, cepet, cepet. Maingir. Pintu ini kenapa sih? Nggak. Kak Chiang, cepat banget kamu nggak kuat? Sayang, kamu rasa dia lemah ginjal nggak? Bisa jadi. Baru berapa lama sih? Udah nggak kuat. Yo Qiang, kenapa kamu lemah banget? Pukin, Zhou Qiang, pacar aku aja bisa lihat, kamu lemah ginjal. Mending kamu pulang, minum obat ginjal dulu. Abis sembuh baru balik lagi. Han Yang. Kamu cari mati. Kamu tunggu aja. Nanti kalau pintu ini udah aku bobol, langsung kubunuh kalian. Pana aku? Kayaknya kamu nggak bakal punya kesempatan itu. Aduh, Kak Chiang, aduh, Kakiku. Kakiku. Kak Qiang, kamu baik-baik saja? sakit banget. Kakiku sakit banget. Di pintu ini, kok ada panah? Lupa kasih tahu. Pintu ini pesanan khusus. Di dalamnya ada berbagai macam jebakan. Kecuali aku yang sentuh, kalau orang lain berani sentuh, langsung kena tembak jebakan. Gimana? Enak nggak rasanya? Han Yang. Aku bunuh kamu. Aduh. Kaki ini lagi. Pana aku? Coba aja. Lihat mana yang lebih cepat, kapakmu atau jebakanku. Zhang Yang, dia nggak bakal mati ya? Tenang aja, dia nggak bakal mati. Zhou Qiang, aku nggak akan membunuhmu dengan mudah. Di kehidupan sebelumnya, kamu bikin aku dipukuli sampai mati. Di kehidupan ini, aku akan menyiksamu dengan baik. Membuatmu merasakan penderitaanku beribu-ribu kali lipat. Diam saja apa? Bunuh dia. Kenapa? Kalian juga mau coba jebakanku? Kalau tidak mau mati, cepat minggat dari sini. Lupa kasih tahu, pintu ini adalah pintu baja kelas 5A. Zheng Ganking Kepat. Miriam Howitzer Pan. Tidak akan bisa menggesernya sedikit pun. Aku sarankan kalian. Zheng Gon Puang Puang Tenaga saja. Han Yang. Aku akan membunuhmu. Pana aku? Ha. Kau sendiri sedekena. Dua jebakanku. Lebih baik cepat pergi. Daripada nanti kehabisan darah. Dan mati mendadak. Han Yang. Han Yang. Kak Chiang, Perji. Han Yang. Kau pikir dengan pintu jelek ini bisa menghalangiku? Kotunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Kak Qiang, aku sangat lapar. Aku juga sangat lapar. Aku sudah 2 hari tidak makan. Diam. Kalian lapar. Apa aku tidak lapar juga? Kak Chiang. Zhang yang terus tidak mau buka pintu. Apa kita terus menunggu di sini? Bagaimana kalau biarkan aku yang coba? Kalau aku yang datang, dia mau buka pintu dan kasih kita makanan. Camus. Iya, Kak Qiang. Kamu lupa.
Aku ini mantan pacar Zhang Yang. Bagaimanapun juga. Di hatinya pasti masih ada aku. Iya, Kak Qiang, Zhang yang si pecundang itu. Pasti masih cinta Lin Miao Miao. Biarkan dia pergi. Zhang yang pasti tidak tega lihat dia kelaparan. Benar. Kalau begitu, kamu saja yang pergi. Tipu Sang yang supaya buka pintunya. Begitu pintunya terbuka, kita langsung serbu masuk. Rampa semu-aperce Dianya. Tenang, Kak Qiang. Untuk menghadapi si pecundang itu, aku punya 10.000 cara. Siyun, malam ini kamu tidur di sini saja. Untuk baju ganti, sudah aku siapkan. Kalau kamu? Hah? Aku tidur di ruang tamu. Ada sofa di sana. Jangan khawatirkan aku. Tunggu. Ada APA? Sebenarnya tempat tidur ini cukup besar. Kita berdua tighter, juga tidak akan sempit. Ini kurang baik rasanya. Tidak ada yang tidak baik. Ini kan rumahmu. Masa aku biarkan kamu tidur di sofa? Baiklah. Zhang Yan, kamu sudah tidur? Belum. Aku juga belum. Ini pertama kalinya aku tidur satu tempat tidur dengan pria. Aku juga. Siapa yang bisa tidur? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Terlalu mesra. Ada apa, Suyun? Kamu baik-baik saja? Jangan lepaskan. Aku takut. Tunang, aku tidak akan melepaskannya. Zhang Yan, bisakah kamu memelukku? Tunang, aku akan memelukmu. Tak kusangka Dr. Su yang terlihat tangguh. Ternyata juga punya sisi feminin seperti ini. Zhang Yan, apa kamu sudah beli itu? Yang mana? Ya, itu loh. Kalau kita harus tinggal di sini, seumur hidup. Bagaimana kalau kita tidak ada alat pengaman? Bukan, Suyun, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau kamu tidak tahan, kakak bisa membantumu. Zhang Yan, kenapa ada yang mengetuk pintu? Jangan-jangan zombie? ITU. Tenanglah. Zombie tidak akan mencetak pintu. Bahkan kalaupun bisa mengetuk, dia tidak akan bisa masuk. Aku akan lihat. Kalau gitu, hati-hati ya. Zhang Yang, Lin Miao Miao, Zhou Qiang. Zhou Qiang. Kakimu sudah sembuh? Aku lihat. Zhang Yang, aku tahu salah. Sebelumnya hanya salah paham. Kazian l'a accu. Buka pintunya. Salah paham? Zhang Yang, kumohon, buka pintunya. Kami sudah 2 hari tidak makan. Sangat lapar. Lucu juga. Kalian berdua malah datang memohon padaku. Aduh, ini bukan jebakan kan? Zhang Yang, mana mungkin ada jebakan? Lihat, hanya kami berdua, dan kami tidak membawa APA. Benarkah? Bagaimana aku tahu? Apa kalian berdua menyiapkan jebakan di luar? Ingin memancingku keluar? Zhang Yang, mana mungkin ada jebakan? Kita sudah bersama bertahun-tahun. Masih tidak percaya padaku? Kumohon buka pintunya. Biarkan aku masuk. Bukankah kita sudah putus? Hidup matimu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Yang, ITU hanya gurauanku. Mana mungkin aku tega putus sama kamu? Bercanda.
kamu main sama Yao Qiang. Aku sama dia gak ada apa-apa, benar-benar gak ada. Kalau nggak percaya, tanya aja dia. Iya, kami beneran gak ada apa-apa. Aku sama Lin Miao Miao. Cuma temen biasa aja. Beneran? Zhang Yang. Dari awal sampai akhir, di hatiku, cuma ada kamu seorang. Tolong buka pintunya, biar aku masuk. Aku mau lakukan apa aja buat kamu. Oh ya? Kamu mau lakukan apa aja buat aku? Akhirnya kena umpan. Tentu saja, asal kamu buka pintunya. Aku mau lakukan apa aja buat kamu. Oke deh. Kalau gitu, hina dulu Yao Qiang. Biar aku dengar. Zhang Yang, ini urusan kita berdua. Ngapain libat-libatin Yao Qiang? Lihat nih. Gimana aku tahu omonganmu, bener apa enggak? Karena kamu bilang terus-terusan, kamu gak ada hubungan sama Yao Qiang. Ya kumahin aja. Gak susah kan? Bangsat. Pengecut. Aku jijik lihat mukamu. Kerang. Tambah lagi, tampar dia. Masih kurang juga. Gimana kalau gini? Kamu tampar sambil hina aja. Pria brengsek. Pria brengsek. Lebih keras lagi. Cepat, lebih keras. Pria brengsek. Zhang Yang, sekarang percaya kan? Percaya sih percaya, cuma kamu bilang mau bunuh aku masih kesel nih. Gimana kalau kamu tampar mukamu sendiri? Camus. Gak mau ya? Gak mau ya udah, jangan dipaksa. Udahlah, udah, kalian mati kelaparan di luar sana aja. Tunggu dulu. Bung, tunggu aja, nanti aku bohongin kamu buka pintu. Pasti Kubunu Camus. Iya kan? Asal aku tampar mukaku sendiri. Kamu buka pintunya? Bisa ku pikir-pikir. Ok. Terlalu pelan, lagi garuk-garuk badannya? Sujud dulu, tunjukin kesungguhanmu. Aku babi. Aku anjing. Aku babi. Aku anjing. Aku gak seharusnya melawanmu. Zhang Yang, orang baik hati. Engage Aja Aku Kantu. Le Pascan Aja. Boleh kan? Zhao Qiang. Jujur aja, permintaan maafmu cukup tulus ya, keselku langsung hilang. Wiki. Zhang Yang. Gimana? Sekarang sudah cukup? Sudah cukup. Bagus sekali. Bro, nanti lihat saja bagaimana aku menghabisi kamu kalau sudah masuk. Zhang Yang. Kalau gitu buka pintunya dong. Buka. Ngapain aku harus buka? Zhang Yang, maksudmu apa sih? Maksud APA? Bukannya kamu bilang, asal aku nurut. Kamu akan buka pintunya? Aduh, kamu salah dengar. Aku bilang aku bisa pertimbangkan. Tapi setelah kupikir matang-matang, aku putuskan untuk tidak membukanya. Zhang Yang, kamu main-main denganku ya? Hehe, iya, aku main-main sama kamu. Kamu ketahuan. Hahaha. Ayo, pukul aku. Zhang Yang, bukain pintunya. Aku bunuh kamu. Aduh. Aku bunuh kamu. Aduh. Kak Qiang, kamu baik-baik saja? Kak Qiang. Aduh, kakiku. Kakiku. Aduh, Lehekon. Kalian berdua ternyata memang menyiapkan jebakan untukku. Zhang Yang. Dazar Binatang. Kakiku baru aja membaik sedikit. Oh ya? Aduh. Zhang Yang, kenapa kamu selalu menembak kaki yang ini? Karena kaki yang ini pernah menendangku. Tidak. Aku pakai kaki yang ini untuk menendangmu. Oh ya? Wah, kalau gitu aku salah tembak. Lain kali aku tembak kaki yang satunya. Zhang Yang. Halo, para pemilik rumah sekalian.
Para pemilik rumah sekalian. Zhang Yang, Saya adalah manajer properti kompleks, Wang Gang. Sekarang kiamat sudah terjadi. Saya di lantai 3, unit 302, telah mendirikan aliansi kompleks. Jika kalian ingin bertahan hidup di masa kiamat ini, serahkan semua persediaan kalian. KI Unit 302. Kita akan membagikannya bersama-sama. Bersama-sama melawan kiamat. Aliansi Complex. Aku mohon padamu, kembalikan makananku. Enak saya sudah 3 hari tidak makan. Pergi sana. Sudah kubilang, semua persediaan harus dikumpulkan di aliansi kompleks. Aku bilang, Siapa yang kuat, dialah yang makan. Kalau tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, aliansi kompleks ini sudah berbuat jahat karena jumlah mereka banyak, menganiaya para pemilik rumah. Ada beberapa pemilik rumah yang mati kelaparan karena mereka. Di kehidupan kali ini, mereka keluar lagi untuk berbuat jahat. ulangi sekali lagi. Lantai Free Unit 302. Lantai Free Unit 302. Aliansi Kompleks. Aku sudah dapat ide untuk menghadapi Zhang Yang. Kak Qiang, kamu sudah punya ide? Kamu bodoh ya? Komunitas kompleks itu kan dibentuk oleh pihak properti. Para satpam itu pasti punya senjata. Kami nggak bisa buka pintu Zhang Yang. Masa para satpam itu nggak bisa buka? Iya ya. Mereka kan banyak orang. 1 orang bawa 1 sekrup saja. Pintu jeleknya ini bisa dibongkar. Kak Qiang, ayo kita langsung ke sana sekarang. Zhang Yang. Kali ini kamu mati deh. Ayo pergi. Pelan-pelan. Pelan. Pelan dong. Pelan. Zhang Yang. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Sepertinya ada hal buruk yang akan terjadi. Menurut lo, apa ini ada hubungannya dengan komunitas kompleks itu? Xu, bagaimanapun situasi di luar berubah. Di sini tetap aman. Jangan terlalu banyak pikiran. Ayo kita tidur. Manajer Wang, kami serahkan persediaan kami kepada kalian. Apakah kalian benar-benar akan melindungi kami? Tenang saja. Saya punya banyak orang, dan juga senjata. Saya jamin kalian aman dari zombie. Baik. Taruh di meja. Manager Wang. Taruh persediaannya di meja. Kami tidak punya persediaan. Tidak ada persediaan? Lalu untuk apa kalian datang? Pergi. Manajer Wang, Anda sudah bekerja keras. Walaupun kami tidak punya persediaan. Tapi kami tahu siapa yang punya persediaan. Iya, Kak Wang. Kami tahu ada orang yang punya persediaan dalam jumlah besar. Persediaannya cukup untuk kita makan 10 tahun. 10 tahun? Kalian pikir saya bodoh? Siapa yang iseng-iseng menimbun persediaan untuk 10 tahun di rumah? Beneran, Manajer Wang. Barang-barang si anak itu kan dari saya. Mie instannya saja ada ribuan kardus. Belum lagi daging sapi ratusan ton, daging babi, dan air mineral ribuan ton. Dibilang cukup untuk 10 tahun itu masih kurang. Apa? Ratusan ton daging sapi? Kesempatan bagus seperti itu. Jangan sampai kita lewatkan. Betul, sekarang ini masa-masa sulit. Kita semua harus mengumpulkan persediaan untuk menghadapi kesulitan bersama. Tak disangka si bocah itu ternyata menyimpan begitu banyak makanan. Tidak dibagikan ke kita semua. Sama sekali tidak punya semangat tim. Rampas semua logistiknya. Kita bagi-bagi bersama. Iya, bos. Oke. Karena kalian semua setuju. Malam ini, Kita rampas logistiknya. Lalu bagi-bagi KI semua orang. Bagus. Logistik ini cukup untuk beberapa hari. Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Ini berbahaya. Cepat pulang. Aku. Mama papa aku sudah dimakan zombie. APA, Kakak, bolehkah aku masuk? Aku minta sedikit makanan. Aku sangat lapar. baiklah. Siapapun orangnya,
Jangan sekali-kali buka pintu untuk mereka. Tidak boleh. Tolonglah, Kak. TAPI. Aku mohon, Kak. Aku sudah 2 hari tidak makan. Aku sangat lapar. Seorang anak kecil seharusnya tidak masalah, ya? Baiklah, adik. Jangan panik. Aku akan membukakan pintu. Tapi jangan beritahu siapa-siapa. Kalau kakak punya makanan di sini. Mengerti? Su Yun. Zhen Gan. Heitai Heitai. Sangyang, aku masuk. Tak disangka, kan? Kuakhirnya jadi begini juga. Dulu kau kan sangat sombong, coba sombong lagi sekarang. Laki-laki, bikin aku kelaparan selama ini. Jangan sentuh Sangyang. Diam, perempuan. Sudah. Kau ini. Logistik di tempatmu banyak juga ya. Bukankah sudah kukatakan, serahkan semua logistik ke ruang 302? Berani beraninya kau sembunyikan. Kalau aku serahkan semua logistik, apakah kalian akan pergi? Berani-beraninya menawar. Aku bunuh kau. Manajer Wang. Kedua orang ini, bukannya diserahkan padaku untuk kuhadapi? Oke. Kau pahlawan besar dalam operasi ini. Kedua orang ini terserah kau. Terima kasih, Manajer Wang. Zhang Yong. Menurutmu, apakah kamu masih punya kesempatan untuk hidup hari ini? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kamu sudah menusukku dengan begitu banyak anak panah. Aku akan melemparkanmu ke dalam hujan asam. Biarkan kamu mati perlahan-lahan kehujanan asam. Dan si cantik kecil ini, aku juga akan, di hadapanmu, memperlakukannya dengan baik. Jangan sentuh dia. Sebelum kamu mati, aku akan membuatmu menyaksikan dengan baik bagaimana aku mempermainkannya. Lepaskan. Seseorang. Ikat mereka berdua. Lepaskan. Lepaskan dia, jangan sentuh dia. Zhou Qiang, dasar sampah. Ini namanya main hakim sendiri. Betul, betul, betul. Aku memang sedang main hakim sendiri. Terus mau apa lagi? Tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Soalnya, aku sangat menginginkan tubuhmu. Sudah lama sekali aku menginginkannya. Kaki ini lagi. Jangan sentuh dia. Sudah diambang kematian masih berani keras kepala. Seret dia keluar untukku. Lepaskan aku. Ayo, Sangyang. Kenapa? Perlu aku bantu? Su Yun. Maafkan aku. Ini semua salahku, tidak bisa melindungimu. Jangan bilang begitu, Sangyang. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, mungkin saat hari kiamat tiba, aku sudah berubah jadi zombie. Asalkan bisa bersamamu. Meskipun harus mati. Aku tidak takut. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Si cantik kecil. Mana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Asalkan kamu bilang sekarang. Kelu ikut aku. Aku jamin kamu aman-aman saja di hari kiamat ini. Bagaimana? Ikut kamu? Mimpi. Lihat dulu wajahmu seperti apa. Kayak lelaki lemah yang cuma bertahan beberapa detik. Jangan harap aku mau ikut kamu. Apa katamu? Aku bilang kamu lelaki lemah yang cuma bertahan beberapa detik. Wanita.
Kalau kamu memang ingin mati. Baik. Aku akan kabulkan keinginanmu. Di luar sini, penuh dengan hujan asam dan zombie. Kalian berdua, nikmatilah saja di luar sana. Tutup pintunya. Tutup pintu. Buka pintu. Buka pintu. Ayo pergi. Kamu. Dasar kau. Cepat lepaskan aku. Zhang Yang, katakan. Kita harus apa sekarang? Apa kita benar-benar akan mati di sini? Su Yun, cekat mati. Maksudmu apa? Tentu saja aku takut. Tadi kamu bilang, Bersamaku, kamu tidak takut APA pun? Aku memang bilang begitu. TAPI. Sudahlah. Mati ya mati saja. Mati bersamamu, masih lebih baik daripada Dino Die Oleh Bajingan Zhou Qiang ITU. Tenang, Su Yun. tidak ada yang akan mati. Zhang Yan. SST. Hari-hari minarik perhatian zombie. Apa kamu punya ide bagus? Kamu masih ingat, setiap gedung di kompleks kita punya pintu belakang? Kalau mereka mengunci pintu depan, kita masuk lewat pintu belakang saja. Pintu belakang? Zhang Yang, apa kamu demam tinggi? Dari sini ke pintu belakang, harus muter jauh di luar. Vegeta kita keluar. Langsung akan terkikis hujan asap. Zhang Yang. Kamu ngapain? Gila, luar bahaya, cepat kembali. Su Yun, lehate. Aku baik-baik saja. Ini bagaimana? Zhang Yan. Kenapa kamu tidak terkikis hujan asam? Bagaimana caramu? Sederhana. Sebelum kiamat datang, aku mengganti semua bahan pakaian dengan bahan yang tahan hujan asam. Lihat. Jadi hujan asam tidak bisa melukai kita. Oh ya, aku ingin minta tolong. Bro, silakan bilang. Aku ingin membuat sejumlah pakaian. Dari dalaman sampai jaket. Senyo pakai bahan ini. Bro, bahan-bahanmu ini tidak biasa. Semua anti korosi, anti radiasi. Bahkan ada yang khusus untuk baju astronot. 3 juta. Deal. Zhang Yan, kamu hebat sekali. Kecilkan suaramu. Sekarang di luar penny zombie. Kalau berisik, kita akan ketahuan. Baik, aku mengerti. Cepat, kita ke pintu belakang. Zhang Yang, aku hampir mati ketakutan. Kupikir kita akan mati hari ini. Selanjutnya kita harus bagaimana? Selanjutnya, Tenta kita balas dendam dengan cara yang sama. bagaimana mereka memperlakukan kita, begitu juga kita perlakukan mereka. Saudara-saudara. Hari ini makan sepuasnya. Ayo makan, sini-sini, coba sedikit. Berselang, Nyaman. berselang, berselang. Mantap. Sang yang ini orangnya, diam-diam makan enak di belakangku. Aku di luar kelaparan. Dia malah masih bisa minum anggur. Tapi, Kang Qiang, untungnya orang itu punya pandangan jauh, menimbun banyak persediaan dari awal. Kalau tidak,
Mana mungkin kita dapat barang-barang bagus sebanyak ini? Kamu benar. Orang itu, mungkin mimpi pun tidak menyangka. Dia bersusah payah. Manque un pulcan persuadiant Sebaniakini. Akhirnya malah menguntungkan aku. Mungkin ya, mereka sekarang sudah tercairkan, menjadi genangan darah oleh hujan asam. Sayang aja si cewek itu. Seandainya dulu aku paksa main sama dia. Diam, ada suara. Kang Chiang. Manager Wang. Enak ya makan persediaanku? Hangyo. Ada apa ini? Bukannya katamu, mereka sudah terkikis hujan asam? Manager Wang. Aku lihat sendiri mereka berdua, masuk ke dalam hujan asam itu. Kalian ini manusia atau hantu? Lin Miao Miao. Baru sebentar aja. Sudah nggak kenal aku? Dasar sampah. Bagaimana caranya kalian berdua bisa selamat di badan kalian? Apa ada barang yang bisa tahan hujan asam? Emang urusanmu? Zhou Qiang, Lin Miao Miao. Kalian berdua jahat banget. Kami berdua hampir mati karena kalian. Kalian berdua memang beruntung. Meski aku nggak tahu bagaimana kalian lolos dari hujan asam. Tapi jangan lupa, di sini kami banyak orangnya. Mau bunuh kalian berdua. Semudah menginjak semut. Nanti setelah kubunuh kalian, baru aku ambil barang anti hujan asam dari badan kalian. Nggak terlambat kok. Oh ya? Sepertinya, hari ini kamu akan kecewa. Saudara Saudara. Yunu dia. MA Manager Wang. Kakak. Kang Chiang. Masih ingat? Ini. Hati-hati. Semuanya, remote di tangannya, bisa mengendalikan jebakan di ruangan ini. Ayo kita serbu bersama. Rempart remote-nya. Serang. Zhang Yang. Zhang Yang. Kakyang. Tenang dulu. Zhang Yang, bicara baik-baik, jangan gegabah. Gegabah? Kalian merebut rumahku, merampas persediaanku. Lalu melemparkan aku dan pacarku ke hujan asam, nyaris tewas. Sekarang kamu suruh aku jangan gegabah? Zhang Yang, aku tahu salah. Aku benar-benar salah. Maafin aku ya, aku benar-benar nggak mau mati. Aku mohon, lepaskan aku, oke? Kak Yang. Kalau perlu, aku sujud 2 kali. Aku bilang, kalian berdiri. Kaisar. Buka tirai jendelanya. Lalu buka juga jendelanya. Loncat. Yongjil. Di bawah penuh zombie. Loncat. Zhang Yang, aku mohon, lepaskan aku. Aku nggak mau mati. Aku kan tunanganmu. Aku tahu kamu masih sayang aku, iya kan? Asal kamu lepaskan aku. Kedepannya aku cuma sayang kamu seorang. Yongjil, kalau kamu nggak keberatan, aku juga bisa cuma sayang kamu seorang. Aku ulangi sekali lagi. Loncat. Kalau enggak, langsung ku tembak mati. Cengkeh. Kamu nggak boleh bunuh aku. Zangyong. Jilerenyu. Aku. Kenapa, Lin Miao Miao? Kamu juga mau ditembak mati kayak dia? Jangan, Zhang Yang, jangan tembak. Lepaskan aku ya. Aku benar-benar nggak mau mati. Aku susah payah bertahan sampai sekarang. Aku nikah sama kamu ya. Aku nggak minta rumah, nggak minta mas kawin. Aku nurut semua perkataanmu. Lepaskan aku ya. Sudah terlambat,
Lin Miao Miao. Aku memang pernah mencintaimu. Tapi sudah kau sakiti sekali. Kali ini, aku nggak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Zhang Yang. Tembak mati dia. Kamu sendirian. Apa hakmu untuk menikahiku, Chiang Ji? Hatiku cuma untukmu. Sudah selesai. Zhang Yang, kamu baik-baik saja? Siyun, apa kamu nggak merasa aku orang yang kejam dan tak berperasaan? Kamu kuma membunuh orang yang pantas dibunuh. Zhang Yang, di hatiku, kamu pahlawanku. Kamu melindungiku. Terima kasih, Zhang Yang. Siyun, ini maksudnya kamu lagi nembak aku? Kenapa? Kamu nggak mau? Enggak. Bukan. Siakerlah. Denger ya. Kita bakal tinggal di sini seumur hidup. Kakak ini, aku bakal nempel terus sama kamu. Jangan coba-coba kabur. Ok. Zhang Yang, menurutmu kita bisa melewati masa sulit ini nggak? Aku nggak tahu. Terus gimana kalau kita nanti digigit zombie sampai mati? Ya kita berubah jadi zombie, terus tetap bersama. Siapa mau kamu jadi zombie? Jelek banget. Aku nggak tahu kiamat ini bakal berapa lama lagi. Aku juga nggak tahu masa depan bakal jadi seperti apa. Tapi aku tahu, bagaimanapun masa depan nanti, aku akan terus menggenggam tanganmu. Dan terus berjalan bersamamu.